Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview satu buah bohlam, satu pasang, maksudnya satu set. Bohlam ini diorder buat mobil, ya. Mobilnya adalah Honda CR-V Gen 4. Mobil CR-V Gen 4 sendiri itu lahir dengan dua buah tipe ya, tipe headlamp maksud saya. Saya tidak tahu tipe mobilnya, ada yang mungkin 1800 cc, ada yang 2000 cc, ada yang 2400, saya tidak tahu. Tetapi kita tukang lampu, kita berpatokan pada lampunya ya. CR-V Gen 4 itu ada dua macam tipe lampu, satu menggunakan reflektor, satu menggunakan proyektor. Saya tidak tahu mobilnya tipe apa, tipe yang mana yang mahal, tipe mana yang murah, tipe mana yang lengkap, atau tipe apapun saya tidak tahu, tetapi saya berpatokan pada headlampnya saja. Headlampnya ada yang menggunakan reflektor dan menggunakan proyektor. Nah, ini diorder untuk Honda CR-V Gen 4 yang menggunakan reflektor ya. Bohlam ini adalah bohlam terbaru yang kita tawarkan. Bohlam ini paling terang untuk saat ini yang kita punya, yang kita tawarkan ya. Saya sudah bilang bohlam ini paling terang yang kita tawarkan, paling terang. Wattnya berapa? Wattnya adalah 55 ya, 55 watt dan dia real, tidak ngedrop ya. Real, kita berbicara 55 watt real ya. Real itu adalah artinya kondisi sebenarnya, kondisi yang diukur menggunakan wattmeter. Alat wattmeter itu adalah alat yang berguna untuk mengukur besarnya daya konsumsi. Sama seperti Anda mau mengukur berat badan Anda bukan menggunakan perkiraan, tetapi menggunakan alat ukur yang namanya timbangan. Ya. Jadi ini bohlam adalah 55 watt real. Bohlam ini memang harganya masih promo untuk saat ini, tetapi kuotanya sudah mau habis karena kita segala sesuatu namanya produk baru pasti kita dengan harga promo ya. Jadi jangan ketinggalan ya. Tapi nanti kemudian harganya pasti akan kembali ke harga normal, namanya pembukaan ya. Anda buka restoran juga pastikan pembukaan diskon buy one get one atau segala macam ya, seperti itu sampai kuota tercapai, mungkin 1 hari 2 hari seperti itu ya. Oke, ini masih harga promo, jadi diorder untuk Honda CR-V dan kuotanya sudah tidak banyak seperti tipe H4 ya. Harga promo sudah habis ya, karena H4 cepat banget, lebih laku dibandingkan tipe H11. Oke ya, apa sih merek bohlam ini? Merek bohlam ini adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya. Jadi ini produk dari Juragan Lampu dengan kode JL55. Hati-hati ya, nanti kita mengeluarkan kode baru, ada lagi orang mengikuti dengan merek-merek ikutan Note JL5 ya, Note JL3 segala macam ya. Banyak orang di luaran tidak kreatif. Kenapa saya bilang tidak kreatif? Bisanya cuma meniru ya. Saya sendiri adalah Jungki Wenas Juragan Lampu, saya sendiri yang mereview, jadi saya sendiri yang berjualan ini bohlam. Saya merekomendasikan karena kenapa? Karena saya berani menawarkan produk ini karena memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk lain, seperti itu. Kalau produknya sama dengan produk lain, mendingan tidak usah dijual ya. Kalau saya orangnya begitu. Saya to the point. Kalau bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Oke ya, sebelum saya lanjut, Anda kalau mau order bohlam ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Silakan WhatsApp saya akan kasihkan link Tokopedia, Shopee, Bukalapak jika Anda berminat. Ya. Dan harga-harga di marketplace memang lebih mahal. Kenapa? Karena kita ada biaya admin. Biaya admin itu di-charge oleh marketplace tersebut. Ya, Anda memang enak sekali bisa menggunakan voucher ongkos kirim ini itu gratis. Padahal itu adalah kita yang bayar sebenarnya. Ya, karena saya ada potongan, makanya harganya bisa lebih mahal sedikit. Ya, lebih mahal sedikit saya akui terus terang karena saya di-charge oleh marketplace tersebut. Oke ya, kita lanjut. Jadi bohlam ini adalah bohlam 55 watt. Bohlam ini tidak ngedrop. Sebagai syarat bohlam bagus adalah satu, bohlam harus wattnya real dan sebenar-benarnya. Bohlam ini real watt 55 watt. Bohlam ini lebih terang 6,5 kali daripada halogen standar di mobil Anda 55 watt ya. Nah, kita akan tunjukkan bohlam 55 watt di mobil Anda adalah seperti ini. Nah, bohlam 55 watt Anda seperti ini H11, ini adalah halogen. Ya, halogennya adalah merek Philips ini. Ya, Philips atau Osram yang dipakai di mobil Anda. Nah, kita akan menguji dengan alat yang namanya adalah luxmeter. Luxmeter ini adalah alat apa sih? Luxmeter ini adalah alat untuk mengukur tingkat keterangan cahaya. Berapa sih tingkat keterangan cahayanya? Sama seperti Anda mengukur berat badan. Perlu alat yang namanya timbangan. Anda timbang di situ. Oh, berat saya 100 kilo. Oh, berat saya 60 kilo. Nah, sama
kita butuh alat untuk mengukur tingkat keterangannya dia dengan apa? Namanya luxmeter, ya. Nah, ada yang masih bertanya kepada saya, Pak, ini lumensnya berapa? Saya jujur terus terang tidak bisa jawab ini lumensnya berapa, karena saya tidak mempunyai alat ukur yang dengan satuan lumens. Saya mempunyai alat ukur dengan satuannya lux. Nah, makanya syarat bohlam bagus itu watt dan luxnya harus real, bukan berdasarkan lumen. Orang mendeskripsikan barang lumen gede-gede, bro. Semua pasti gede-gede. Nggak ada yang bilangnya lumennya kecil. Kenapa? Supaya Anda beli. Tetapi pas Anda beli, apakah Anda bisa mengukur itu lumensnya? Saya kalau mau menipu Anda, juga bisa. Saya bilang aja ini 50.000 lumen. Benar nggak? Saya bisa bilang ini 50.000 lumen ya. Kita asal ngomong aja. Anda percaya nggak 50.000 lumen? Ya kalau Anda sebagai pembeli, Anda percaya dengan pedagang yang menuliskan 20.000 lumen, 30.000 lumen, 40.000 lumen, ya berarti Anda bodoh. Saya ngomong begini bukan berarti saya menghina Anda, tetapi Anda bodoh. Kenapa? Karena Anda percaya. Ya, watt dan lux harus diukur dan dibuktikan menggunakan alat ukur. Kalau pedagang bilang itu 50.000 lumen, suruh buktikan 50.000 lumen. Jangan Anda percaya begitu saja. Kalau Anda percaya begitu saja, berarti Anda bodoh. Ya, nah saya mau mengajarkan Anda yang pintar nih. Mohon maaf, jangan tersinggung. Saya orangnya belak-belakan ngomong apa adanya. Ya, to the point. Kalau Anda merasa saya menghina Anda merasa nggak senang, ya nggak usah nonton, gitu ya. Jadi saya memang orangnya to the point, ya, to the point, ngomong belak-belakan. Nah, saya mengajari Anda supaya pinter, jangan mau dibodohin, ya. Nah, ini ada bohlam halogen 55 watt. Nah, kita akan ukur berapa sih luxnya. Oke ya, kita akan menguji di depan itu adalah luxmeter namanya, ya, luxmeter. Kita tidak mau bilang kita curang-curang atau bagaimana, justru saya mengedukasi Anda karena banyak pedagang yang bilang watt dan luxnya besar-besar, wattnya gede-gede bro, tulisan deskripsinya, lumennya juga gede-gede, tetapi kan Anda nggak bisa buktikan. Nah, kita mau berbicara real di sini. Ya, wattnya berapa? Nah, ini kita kasih tunjuk dulu, kita nyalakan ya. Wattnya ini adalah 55, 58 diukur menggunakan wattmeter. Tuh, 58, 57,9. Nah, kita ukur di jarak yang sama. Ini itu menghasilkan sebentar. Soketnya belum benar ya. Kita pasang dulu dengan benar, lepas lagi. Nah, ini udah benar ya. Kita akan ukur luxnya adalah 900, 800. Ya, kita taruh 1000 lah ya, atau 900 tuh luxnya di jarak yang sama nih, segini. Ya, di jarak yang sama menghasilkan 900 luxnya. 800 sekian kita anggap 900 lah ya. Kita kasih bonus sedikit. Ya, kalau nggak 1000 juga boleh, biar gampang menghitungnya. Nah, sekarang ini LED kita akan nyalakan. Ya, kita akan nyalakan, kita kasih lihat berapa dia luxnya. 6.800-an tuh kita ukur nilai maksimumnya, ya. 6.600, silau banget bro, ya. 6.600-an tadi. Nah, ini wattnya adalah 54,9, 55. Jadi 6.000-an bro, ya. Kita ngomong nggak usah 6.600 deh, kita kasih 6.000 aja. Yang tadi 1.000. Berarti bohlam ini sudah menghasilkan 6 kali lebih terang. Ya, 6 kali lebih terang bro dibandingkan halogen 55 watt, ya. Nah, ini baru yang namanya real, ya. Perbandingannya adalah real. Jadi saya nggak berani ngomongin ini adalah lumennya berapa. Saya nggak punya alat ukurnya, ya. Nah, ada juga pedagang lain licik. Bohlamnya si Jungki tadi 6.600. Bohlam yang saya katanya bisa 7.000, 8.000 dibandingkan dengan angka luxnya. Tidak bisa bro, karena di tempat berbeda, dengan jarak ukur ini berbeda, itu akan menghasilkan ukuran yang berbeda gitu loh. Jadi kalau tadi kita perbandingan dengan halogen itu bisa menghasilkan sekitar 900 lux, ini bisa 6.000. Jadi kalau halogen itu 1.000, ini adalah 6.000-an, berarti 6 kali. Seperti gitu aja perbandingannya. Ya, karena kalau ditanya lumennya berapa, kita nggak bisa jawab karena kita nggak punya alat ukur lumen. Saya sebenarnya mau beli alat ukur lumen, cuman ya mahal harganya. Ya, sekelas si Jungki Wenas Juragan Lampu beli alat begituan, alat di lab mahal banget bro. Mestinya adalah merek-merek besar yang punya, ya, merek-merek besar yang sudah berternama,
yang sudah bikin PT itu mestinya wajib punya. Saya adalah UMKM ya. Si Jungki ini adalah UMKM pemain kecil ya. Tidak ada PT-PT-an ya. Kalau beli alat begitu memang saya mau, tetapi harganya mahal. Kalau harganya masih rentang 1-2 juta, Chengli kita belilah. Kalau harganya sudah 10 juta, kayaknya Chengli. Ada metode lain yang kita bisa ukur lebih baik, adalah dengan alat yang namanya luxmeter, dan harga alatnya juga murah ya, ratusan ribu ya, seperti itu. Jadi bohlam ini kita ngomong 6 kali lah lebih terang ya dibandingkan bohlam halogen standar 55 ya. Oke ya, itu syarat pertama bohlam bagus. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop ya. Banyak permasalahannya adalah wattnya awalnya gede-gede tetapi ngedrop setelah dinyalakan. Kenapa dia bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, ya memang panas. Saya akui LED ini panas, tetapi panasnya ini tidak bisa merusak ke reflektor, tidak bisa. Ya, jadi kadang-kadang ada orang motong perkataan saya. Si Jungki itu pelin-pelan. Kadang-kadang dia bilang LED panas, kadang-kadang dia bilang LED tidak panas. LED itu panas. Jujur terus terang LED itu panas, makanya dia ada kipas. Tetapi panasnya LED itu tidak bisa dirambatkan. Ngerti nggak maksud tidak bisa dirambatkan? Jadi kalau ini kita nyalakan, dia panas. Tetapi kalau kita di sini, tangan kita tidak bisa merasa panas. Jadi dia tidak merambat. Tetapi kalau Anda punya halogen standar, ini Anda nyalakan di sini, Anda jarak tangan Anda di sini, dia bisa panas di sini. Kenapa? Karena dia dirambatkan. Nah, LED itu akan panas. Panasnya di mana? Panasnya di body dia sendiri gitu loh. Dia di badannya dia sendiri, tetapi panasnya tidak bisa dirambatkan. Jadi, kalau Anda memasang LED di mobil Anda, reflektor Anda akan adem. Mika Anda juga akan adem. Tetapi kalau Anda pakai halogen atau HID, mika Anda akan panas. Karena kenapa? Panasnya dirambatkan, jadi mika Anda lama-lama akan garing. Retak-retak rambut, pecah-pecah, butek. Reflektor Anda kromannya akan kusam. Nah, itu karena kepanasan. Nah, kalau pakai LED aman, tidak panas. Panasnya di mana? Panasnya di body dia sendiri gitu ya. Jadi harus paham ya soal panas, karena ada orang yang suka nontonnya setengah-setengah karena miskin kuota. Ya, miskin kuota, nonton nggak ada waktu, sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong terus dia bilang nanti komentar di bawah, "Lu pelin-pelan, Bro. Bentar bilang LED panas, sebentar bilang LED kagak." Karena Anda nontonnya sepotong-sepotong, jadi saya dikira apa tuh kalau agama itu namanya tuh, jadi menistakan ya. Jadi jangan dipotong-potong. Jadi kesannya saya menistakan ya, menistakan LED atau menistakan panas. Sebenarnya tidak ada saya menistakan, tetapi Anda karena motong-motong ya. Nontonnya motong-motong setengah-setengah, jadi konteksnya berbeda ya. Jadi Anda harus nonton keseluruhan. Ya, LED itu tidak panas, tetapi dia panasnya adalah di badannya dia sendiri ya. Syarat keduanya tadi adalah kita bahas lagi adalah tidak boleh ngedrop ya. LED ini jujur terus terang tidak ngedrop. Enggak ngedrop. Tetapi LED ini variabel. Kalau dia panasnya banget ya, kalau dia panas banget nih saya ngomong, dia akan turun wattnya. Tetapi setelah dia dingin, wattnya dia akan naik lagi. Jadi wattnya ini variabel dari berapa? 40 sampai 55. Maksimal di 55, paling rendah di 42 yang saya sudah tes. Ya, seperti itu. Jadi bisa 40-an sampai 55, dia naik turun variabel. Itu bukan ngedrop. Kalau ngedrop itu artinya kalau dia sudah turun, dia tidak bisa naik lagi. Kalau ini adalah variabel. Kenapa bisa variabel? Ya karena kalau misalnya Anda macet, mobil diam. Panas itu di ruangan mesin kan di situ-situ aja. Nah, dia merasa panas, dia harus menurunkan. Mobil Anda jalan lagi. Kan kalau Anda jalan kan mobil Anda ruangan mesinnya kan ketiup angin dingin, segar kan dingin lagi tuh. Nah, wattnya naik. Seperti itu. Ya, jadi variabel watt. Ya, jadi bisa naik, bisa turun, bukan ngedrop. Kalau ngedrop udah turun, nggak mau naik lagi, itu beda pengertiannya. Ya, jadi ini adalah variabel watt.
Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Saya sudah bilang bohlam ini adjustable. Kenapa Anda harus cari bohlam adjustable? Supaya Anda bisa menggeser fokusnya, membentuk cut off-nya. Seperti itu. Makanya bohlam ini bisa diputar 360 derajat. Ini bisa ditaruh begini atau ini bisa ditaruh begini. Tuh, bisa diputar. Ya, bisa diputar 360 derajat. Kalau Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi, nggak bisa diputar. Atau Anda ribetnya begini, dikasih kunci L, Anda bisa putar-putar pakai kunci L, itu ribet lagi. Kenapa? Kalau Anda sebagai orang awam nggak paham dan nggak hati-hati, Anda putar-putar pakai kunci L, waduh, copot ininya hilang, waduh jatuh, wah udah jadi nggak kepake itu bohlamnya, ya mesti pakai kunci L. Nah kunci L-nya hilang atau segala macam karena baut kunci L itu biasanya kecil banget. Ya, orang-orang tua belum tentu bisa dan orang-orang awam biasanya dikendor-kendor copot jatuh hilang, wah udah tuh umurnya udah di kolong mobil udah nggak ketemu, udah LED-nya bye bye, say goodbye, lem biru gitu ya. Nah LED ini tanpa perlu Anda pakai obeng atau pakai kunci L kecil-kecil, pokoknya ini sudah adjustable, jadi tidak meribetkan Anda, enak banget makanya ya. Nah syarat keempat bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Nah kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. LED ini berbayangan gelap kecil. Kenapa kita perlu LED bayangan gelapnya kecil? Nah ini kita tunjukkan. Bayangan gelap LED ini kecil loh. Kecil, tidak gede. Kalau LED yang jelek itunya gede batangnya. Ya ini kecil. Nah kalau yang sebelah sini gede. Nah tapi kita butuh hanya satu sisi. Yang sebelah sini udah kecil. Nah makanya kenapa Anda butuh LED adjustable. Supaya Anda bisa masangnya dengan baik. Ya, supaya bisa masangnya dengan baik. Nah, bagian yang kecil itu harus di atas. Makanya kenapa ini bisa di adjustable. Anda jangan masang begini, salah. Anda masangnya begini. Nah, itu untuk yang sudah beli nanti kita akan pandu lagi lebih baik bagaimana ya. Tapi ini adalah kita mereview secara global saja, secara general. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam tidak perlu storing, apalagi ini di order untuk Honda CR-V ya. Anda tahulah namanya mobil Honda itu kelistrikan itu sensitif, Bro. Ya, sensitif. Jangan sampai Anda mengganti LED nanti muncul error warning di dashboard, indikator cek engine nyala, indikator ABS, indikator airbag segala macam. Nah, yang begitu-begituan meribetkan Anda. Meribetkan Anda kenapa? Anda bawa ke Honda, dimasukin ke Honda. Orang Honda belum tentu bisa men-troubleshoot, menyelesaikan masalah itu. Ya, Anda bawa ke bengkel belum tentu bisa diselesaikan masalah, tetapi Anda keluar invoice, cek scanner 500.000 tagihan, 1 juta tagihan, tapi masalah nggak selesai. Kenapa saya ngomong begini? Karena kemarin ada customer kejadian Pajero, habis masang lampu LED nggak tahu di mana indikator ABS nyala, dia masukin ke dealer, dealer bilang nggak masalah ABS-nya, tapi indikator ABS nyala. Orang tersebut kontak ke saya, dia bilang gara-gara habis masang LED, indikator ABS nyala, udah bawa ke dealer. Wah, saya berpikir itu pasti storing. Saya bilang bawa kemari. Saya copot LED-nya, kita ganti punya kita, produk kita aman. Indikator ABS itu mati. Padahal dia sudah bawa ke dealer. Dicolok-colok, ABS-nya sampai dibongkar-bongkar, nginep 1-2 hari, tetap nggak selesai. Padahal sepele gara-gara ganti lampu LED itu karena storing, mengganggu. Ya, seperti itu. Dia juga sudah habis waktu, mobil ditinggalin di dealer 2 hari, terus kena biaya. Nah, makanya belilah LED yang tidak storing. Ya. Ngomong begini, kalau Anda belum mengalami mungkin nggak percaya, dikira si Jungki lagi ngedongeng. Ya. Tapi kalau Anda yang sudah merasakan dan mobil Anda sudah kena, Anda udah keluar duit, baru Anda berpikir lebih dalam. Tetapi kalau orang yang merasa, si Jungki mau ngomong gede doang, ya, karena ada orang merasa seperti itu, karena mereka dikira saya sedang ngedongeng, dia nggak percaya, ya nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau untuk Anda yang bingung mencari LED mana yang bagus, nah ini salah satunya, ya. Saya berani ngomong begini karena saya sudah mencoba, saya berani menjamin seperti itu, ya. Syarat selanjutnya adalah bohlam bagus adalah soal pendinginan. Nah, LED terbaru ini 55 ini adalah dengan double heat copper pipe dengan 2 buah batang tembaga dan di tengahnya ada
double PCB ya. Ini dua buah batang tembaga dua buah batang kopong tembaga ini disebut double heat copper pipe. Nah, double heat copper pipe ini tipe ini gede banget, Bro, diameternya. Makin gede makin bagus. Tapi makin gede nanti bayangan gelap akan makin gede. Tapi ini kelasnya sudah lebih gede dibandingkan merek-merek lain. Merek-merek lain tuh kecil banget dan dia single copper, ini double copper. Ya, double heat pipe, double copper. Double copper ini double heat copper pipe, ya ada dua. Lebih besar dan ini kipas pun lebih besar. Speed kipasnya ini 10.000 RPM. Kita buktikan menggunakan alat ukur, bukan berdasarkan omongan doang. Banyak yang mendeskripsikan high speed RPM 50.000 RPM, 30.000 RPM. Nyatanya tidak ada. Ya, bohong itu semua. Ya, karena segala sesuatu di deskripsi itu ditulis gede-gede, sebagus-bagusnya. Contohnya deh, Anda ke McDonald, Anda lihat tuh burger Big Mac gede, pas Anda order burgernya gepeng kecil, ya itu sudah biasa. Nah, saya di sini menyajikan deskripsi yang pas, yang sesuai fakta. Saya tidak mau menggede-gedekan RPM kipasnya ditulis 25.000 padahal kita ukur cuma 10.000 ya. Kita ngomong 10.000 aja, selesai. 9.000 sekian lah, ya. 9.000 sekian kenapa? Karena kipas ini mengikuti driver. Kalau dia di open tanpa ikut driver langsung dari power supply itu bisa 12.000 RPM. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya sudah nyoba. Ya, saya orang dari teknik elektro, saya berdasarkan data alat ukur, bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan omong-omongan, tebak-tebakan. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi syarat bohlam bagus Anda sudah tahu apa aja tuh A B C D tadi saya sudah ngomong ada 6 atau 7 ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898-269-3838 ya, silakan order di WhatsApp, Anda silakan nanti saya kasih link Tokopedia, Bukalapak, Shopee kalau Anda memang mau beli di online shop. Atau Anda mau lebih murah ya Anda transfer saya ke BCA, silakan nanti kita akan kirim menggunakan JNT si cepat atau JNE atau Tiki terserah Anda maunya bagaimana. Ya, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu, di sini ada logonya JL, di sini juga ada cycle garansi dari kita JL dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Oke. Oke ya, jadi bohlam ini tipe H11 6000 Kelvin. Tetapi ya 6000 Kelvinnya ini masih ada kuningnya loh cahayanya. Kenapa saya bilang ada kuningnya? Karena saya kemarin ada customer satu Toyota Yaris kita tesin dengan tipe lain 6000 Kelvin. 6000-nya ini masih agak kuning. Jadi kalau menurut saya ini bola masih tembus hujan ya karena 6000 K-nya kuning. Nah, untuk membuktikan 6000 Kelvin, 5000 Kelvin, 4300 Kelvin itu ada alat ukur yang namanya spektrometer. Spektrometer juga kita mau beli. Cuma harganya mahal. Jadi spektrometer itu bisa alat untuk bisa mengukur color temperatur. Color temperatur itu adalah warna cahaya. Jadi warna cahaya itu ada ke kuning, ada ke biru, ada ke ungu, ada ultraviolet, ada segala macam. Nah, itu ada alatnya namanya spektrometer. Alatnya itu kita mau beli, jujur terus terang. Saya akan mengumpulkan uang untuk beli. Ya, karena harganya memang lumayan itu alat. Jadi kita mau membuktikan bahwa ini benar nggak sih 6000 Kelvin? Oh, benar nggak sih ini 6500 Kelvin? Oh, benar nggak sih ini 5500 Kelvin? Seperti itu. Ya, karena jujur saya orang teknis. Jadi kita segala sesuatu itu harus diimbangi dengan data. Datanya itu didapat dari alat ukur, bukan berdasarkan omongan belaka. Karena orang teknik itu nggak asal-asalan gitu ya, harus fakta ya. Jadi nggak ada tebak-tebakan ampernya berapa, tebak-tebakan voltnya berapa, wattnya berapa, tapi harus alat ukur ya, seperti itu. Karena saya memang orang teknik elektro ya, bukannya orang yang iseng-iseng jualan asal yang penting gue dapat duit, tidak. Karena kita mau panjang ya. Saya sudah berjualan ini 15 tahun, 16 tahun berjalan ya. Jadi kita nggak main-main soal ada garansi juga, kita kalau rusak memang kita akan tukar baru. Soal spesifikasi. Nah, soal transfer. Ada orang merasa ragu, dia mau COD. Nah, COD kita menerima, tetapi Anda harus order di Bukalapak, di Tokopedia, atau di Shopee. Ya, jangan COD kita main kirim aja, saya nggak bisa. Karena saya sudah pernah tanya ke JNT, Pak bisa nggak COD? Nggak bisa gitu loh. Jadi tetap Anda harus di marketplace kalau Anda mau COD ya. Saya juga tidak jual di Lazada karena saya mengelola Tokopedia, mengelola Bukalapak, mengelola Shopee aja udah ribet gitu loh. Dan ditambah orang WhatsApp. Ya, jadi
Kebanyakan lah marketplace, kecuali memang Lazada udah booming banget, mau nggak mau kita terjun ke situ ya. Seperti zaman dulu dari kasus booming, kasus sekarang udah kayak kita sudah nggak megang Kaskus seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau COD, monggo silakan, saya menerima COD, tetapi ya order melalui marketplace. Nah, kalau Anda merasa saya ragu, takut saya tipu, harga bolam ini cuma 1 jutaan. Saya sudah bilang, saya sudah bermain 15 tahun, 16 tahun. Nama saya Jungki Wenas Juragan Lampu lebih mahal dari bolam ini 1 juta harganya. Ya, lebih mahal dari harga nama saya lebih mahal daripada 1 juta harga bolam ini untuk kalau saya mau menipu Anda gitu loh. Saya tidak mau menipu Anda. Lah, 1 juta doang untuk apa? 1 juta itu adalah uang kecil menurut saya. Ya, kalau saya menipu Anda, saya tidak bisa berjualan lagi. Market saya lebih besar dibandingkan harga 1 juta ini, gitu loh. Ya, jadi terserah kalau Anda merasa saya takut saya tipu, ya Anda order di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak. Ya, Anda mau COD, monggo, silakan. Asal akun Anda support, karena saya ngecek juga kalau di Tokopedia kalau nggak salah hanya 2 kali ya dalam 60 hari atau 30 hari kalau Anda tidak menyelesaikan tuh COD, misalnya kalau Anda order tetapi Anda tidak jadi, itu akun Anda akan di suspend atau bagaimana, nggak mengerti, jadi udah nggak bisa COD lagi. Nah, kalau yang seperti itu ya saya nggak tahu deh ya, tergantung akun Anda. Kalau akun Anda support COD, kita buka kok ya, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee kita buka ya. Oke, cukup ya. Nah, ada soal biaya admin ya, itu yang diterapkan oleh marketplace ya, itu ya Anda harus tanggung ya, seperti itu. Oke. Kalau Anda mau lebih murah ya tentu jangan COD. Gitu aja ya, karena ada biaya admin ya, seperti itu. Oke ya, cukup ya reviewnya. Jadi ini bolam H11 terbaru, tipenya adalah JL55. Saya sudah mereview apa adanya, apa yang menurut saya ya saya bicarakan di sini. Ini memang produk terbaru ya dari kita, paling terang saat ini ya, speknya juga sangat tinggi ya, bayangan gelap kecil, adjustable ya, keseluruhannya istilahnya di atas rata-rata lah ya. Bolam ini juga masih harga promo untuk saat ini ya, untuk saat ini. Oke, ya mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Oke, terima kasih.